Informasi yang saya terima, hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta. 1 juta, kurang lebih 1 juta ke Malaysia, kurang lebih 750.000 ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain. 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Karena ada modal keluar, capital outflow. Mau kita terus-teruskan. Background daripada kenapa kami atau kita ini mau membentuk KIK Kesehatan adalah adanya data perhitungan bahwa pasien-pasien dari Indonesia itu berobat ke luar negeri cukup banyak. Jadi ada yang mengatakan bahwa sekitar 30-40% pasien rumah sakit di Singapura dan Malaysia itu adalah di Indonesia. Dan kalau dihitung, diproyeksi devisa yang keluar ke sana itu senilai sekitar 180 triliun. Nah ini kan luar biasa sekali itu uang yang keluar untuk berobat. Kenapa kita nggak mencoba untuk mengurangi arus keluar tersebut, yaitu dengan membentuk KIK di KIK Kesehatan di Batam. Kita juga coba mengembangkan kawasan kesehatan rumah sakit untuk skala internasional. Hampir 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, dan ini tentu devisanya keluar sangat banyak. Nah, karena itu selain kita mengkonsolidasikan rumah sakit supaya standarnya tinggi, nah ini kalau digabungkan ya kita berharap ke depan, 4 tahun ke depan kita bisa menekan daripada import bahan baku obat sampai 75%. Saya sudah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki. Juga saya harapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, bahwa tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan baku obat. Kita harus berhenti untuk mengimpor barang-barang itu lagi, dan kita lakukan, kita produksi sendiri di negara kita. Di ketahanan kesehatan, saya pengen harga obat itu murah. Saya lagi dorong sama para dirjen bandingin sama Malaysia. Orang bilang Malaysia lebih murah, minta. Obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia? Dapetin listnya, kita bikin transparan. Kita bisa bandingin tuh. Obat-obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia nggak ada. Balik lagi tatarannya ke masyarakat. Apa sih yang masyarakat keluhkan? Jangan ngomongnya di tataran elit. Masyarakat ngeluh obat mahal. Oke, kita cari yang mahal itu apa? Dapetin mana obatnya? Belinya di mana dia? Kok bisa mahal? Di Indonesia kenapa? Nanti kita bikin transparan. Oh, obatnya merek importer asing ini harga segini. Kok dapat Malaysia segini, kita kejar. Indonesia membuat kejutan baru lagi. Konstruksi mega proyek kawasan ekonomi bertaraf internasional akan segera dibangun di Batam. Mega proyek ini digadang akan menjadi termegah dan bisa menjadi pesaing berat negara tetangga Malaysia dan Singapura. Diketahui konstruksi mega proyek strategis nasional di Kepulauan Riau, Kota Batam hingga kini terus berlangsung, termasuk KIK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Adanya KIK tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi Batam, baik dari segi pembangunan hingga perkembangan ekonomi. Sebab masyarakat Indonesia tidak perlu lagi datang ke Malaysia atau Singapura untuk berobat. Sudah bukan rahasia jika banyak warga Indonesia yang lebih memilih mencari pengobatan di luar negeri. Akibatnya, negara kehilangan devisa sebesar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 180 triliun rupiah. Untuk itulah Indonesia mulai membangun kawasan-kawasan kesehatan yang tak kalah dari negara tetangga. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyetujui pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KIK di beberapa tempat.
Salah satu yang telah disetujui adalah KIK Pariwisata Kesehatan Internasional di Sekupang dan Nongsa Batam. KIK ini akan dikelola oleh PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk atau SRAJ atau Mayapada Healthcare. Rencananya, KIK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam akan terletak di wilayah Sekupang dengan luas mencapai 47,17 hektar. Wilayah Sekupang akan menjadi lokasi kegiatan utama kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Mayapada Apollo Batam International Hospital. Sementara wilayah Nongsa akan dilaksanakan kegiatan utama pariwisata dengan rencana bisnis retirement village dan klinik. KIK Kesehatan Internasional Batam menargetkan investasi 6,91 triliun rupiah sampai dengan tahun 2032. Dengan adanya KIK tersebut memberikan dampak positif bagi Batam, baik dari segi pembangunan hingga perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hingga tersedianya lapangan pekerjaan dengan multiplier efek positifnya. KIK Kesehatan tersebut diklaim akan memiliki fasilitas Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi meetings, insentif, convention and exhibition atau MICE, perumahan dokter dan dormitory, hotel dan retail. RSBP Batam yang dilengkapi dengan sarana pendukung akan menjadi bagian dalam KIK yang layanannya terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital. KIK Kesehatan ini dibangun dengan tujuan untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang advance dan kompleks bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat di luar negeri, serta menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata medis. KIK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam memungkinkan dokter dan para medis asing untuk praktik di kawasan tersebut, sehingga hal ini menjadi peluang bagi dokter spesialis dan perawat Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan mereka dalam peningkatan keterampilan dan memastikan adanya transfer pengetahuan. Beberapa hal mengenai relaksasi impor obat-obatan dan peralatan medis juga akan mengurangi biaya pengobatan pasien secara keseluruhan, sehingga hal ini menjadi kunci untuk mendorong masyarakat Indonesia menjalani perawatan di dalam negeri. Hadirnya KIK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam akan membantu menjaga devisa negara yang berharga dan di masa depan dapat menghasilkan devisa melalui layanan kesehatan berkualitas tinggi untuk pasien dan turis asing dengan harga yang sangat kompetitif. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan baru pada tahun 2023 dengan berbagai ketentuan yang dapat membawa perubahan besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Maka, dengan dibukanya KIK Kesehatan Internasional Batam ini, akan ada beberapa pasar potensial yang bisa dimiliki. Di antaranya, Batam menawarkan kemudahan untuk berinvestasi dengan pengembangan potensi mencakup wisata kebugaran, universitas kedokteran terbaik, dan sistem manajemen kesehatan yang terpadu. Dengan terbentuknya KIK Kesehatan Internasional Batam, nantinya maka akan otomatis tenaga ahli yang berada di seluruh Indonesia akan ikut bergabung. Begitu juga dengan peralatan medis yang saat ini sebenarnya di Indonesia sudah mempunyai peralatan yang mumpuni seperti di Singapura maupun Malaysia.